merasa kalau istilah bahasa kita itu diplekoto gitu. Diplekoto. Kita tidak menggunakan atribut organisasi untuk memenangkan ataupun untuk kampanye. Hilangkan stigma kalau Ansor itu adalah organisasi kaum bersarung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Serawung, obrolan sederhana syarat akan makna. Bersama saya Muhammad Sodik di NU Media Sidomulyo. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kiprah Gerakan Pemuda Ansor di Ranting Sidomulyo, Salaman, Magelang. Nah, seperti apa GP Ansor Sidomulyo? Kita akan langsung ngobrol-ngobrol santai dengan ketua rantingnya, yaitu sahabat Muhammad Solihuddin atau yang biasa dipanggil sahabat Udin. Apa kabar Mas Udin? Alhamdulillah. Ini terus sekali ya kegiatan di Sidomulyo ini ya. Padat sekali ya. Kemarin terakhir drum band-nya ini mengiringi nganten ini ya. Ini ya. Gimana ini Mas Udin kemarin? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Sidomulyo, alhamdulillah sudah mempunyai grup drum band kira-kira 5 tahun ya. 5 tahun kira-kira. Dan alhamdulillah prestasi yang paling membanggakan yaitu ketika kami ataupun kita tampil untuk acara Harilah NU di Sidoarjo. Satu abad NU ya. Satu abad NU. Kemudian untuk perform di daerah-daerah kami juga sudah alhamdulillah lumayan padat jadwalnya. Dan yang terakhir kemarin adalah suatu yang sangat bisa dibilang membanggakan ya buat Ansor Ranting Sidomulyo, yaitu ketika kami mengiringi, kami atas nama drum band Nawagita Bahana itu mengiringi pernikahan, yaitu 2 sahabat. Yang pertama dari sahabat Banser, yang kedua untuk Ketua Rijal. Ketua Rijal merangkap sebagai putra dari Ketua MWCNU Salaman. Ketua Surya MWCNU Salaman ya. Dan untuk drum band alhamdulillah juga sukses, bisa dibilang sukses. Dan sesuatu yang baru juga ya di wilayah mungkin Salaman atau Magelang, ya, khususnya untuk GP Ansor itu pengantin ya diiringi drum band itu ya, jadi tetap itu banyak warga yang melihat dan meliput itu ya. Menarik sekali. Oh iya Mas Udin, ini sahabat Udin ini menjabat ketua ranting ini untuk periode tahun berapa? Periode 2022 sampai 2024. Ini gimana nih, apa Sidomulyo kan termasuk sudah Ansornya udah jalan ya, ini jenengan merasa beban atau bagaimana ini perasaannya? Ya, kalau bicara tentang apa ya? Kalau bicara tentang perasaan bagaimana kita itu berkhidmah di organisasi, khususnya di Gerakan Pemuda Ansor. Yang pertama-tama tentu dan sudah lumrah kalau di daerah-daerah itu, kalau kita mau diangkat sebagai pemimpin ataupun pengurus itu susah sekali, susah biasanya kayak gitu. Dan saya juga merasakan, yang pertama merasa kalau istilah bahasa kita itu diplekoto gitu. Diplekoto. Pertama, tentu untuk masa-masa pertama kita merasakan beban. Karena apa? Karena kita harus ekstra dalam mengikuti kegiatan di organisasi. Yang mana kalau biasanya kita sebagai sahabat ataupun anggota yang biasa itu untuk mengikuti kegiatan selapanan dan juga share-sharean kegiatan itu sebisanya saja. Tapi ketika kita di dapuk sebagai pengurus, khususnya apalagi di ketua, itu harus ikut full di organisasi. Bagaimana kita membahas, merancang,
dan juga melaksanakan, kita harus full all out di situ. Dan untuk sekarang insya Allah beban itu sudah mulai berkurang. Sudah terbiasa. Terbiasa tiap hari berkegiatan sampai malam ya. Sampai hari ini pun malam ini kita plekodo juga untuk ngobrol di tengah malam ini ya Mas Sudin ya. Dan Mas Sudin ini adalah Ketua GP Ansor untuk periode kita ini ada mungkin yang keempat ya. Dulu sahabat pertama sahabat Khadik, sahabat Heri, sahabat Alvan, kemudian sahabat Solihudin ini termasuk kader muda di Ansor Sidomulyo. Jadi alhamdulillah di Sidomulyo itu kaderisasinya bisa berjalan cukup cepat kayak gitu ya. Dan komposisi pengurusnya juga bagaimana Mas Udin ini kemarin yang bikin oleh jenengan ini? Alhamdulillah untuk komposisi dari kepengurusan insya Allah sudah sesuai dengan potensi ataupun bakat dari masing-masing sahabat pengurus itu sendiri. Karena kita memilih juga, bukan saya memilih ya, maksudnya kita di forum untuk mengangkat dari sahabat-sahabat pengurus itu tentunya sudah melalui pertimbangan. Banyak pertimbangannya. Dan alhamdulillah sudah menemukan kader-kader muda juga ya. Jadi hampir satu paket itu kader muda, tetapi yang lebih tua tetap support penuh ya. Beruntungnya di Sidomulyo seperti itu. Kemudian program-program sendiri yang sudah dijalankan apa Mas Udin, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman? Alhamdulillah kita dari pertama kepengurusan itu sudah merancang program kerja dan juga sudah tertuang dalam kalender kerja untuk saat ini yang insya Allah masa hikmah untuk kepengurusan tinggal beberapa bulan lagi. Alhamdulillah untuk kalender kerja sudah yang jangka panjang itu sudah terpenuhi semua. Program-program kerja sudah berjalan dengan baik dan dari kepengurusan juga bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Alhamdulillah terlaksana dengan program-programnya. Jadi kalau program unggulan atau mungkin yang lumayan besar di Sidomulyo itu apa Mas? Kalau untuk yang prioritas ada ke prioritas. Kita di bidang seni kita mempunyai grup drum band nama kita Bagana tadi. Dan juga untuk pertanian kebetulan di lingkungan kita itu background rata-rata sahabat-sahabat Ansor Sidomulyo itu dari pertanian. Dan kita juga ada program pertanian yang khusus untuk pembibitan buah-buahan ataupun hortikultura itu. Itu merupakan program yang agak menonjol. Di bibit tanaman itu ditanam ya, terus didongkel itu ya? Ya, ada dongkelan dan sebagainya. Ini termasuk salah satu program unggulan. Kemudian di bidang penggalangan dana ada pembuatan kalender itu Mas ya. Kemudian menjadi itu juga termasuk pemasukan yang besar, tapi banyak kita sumbangkan untuk pembangunan gedung NU. Kemudian ada kita jadi aktif di kegiatan ziarah dengan NU. Kemudian kaitan dengan kerjasama atau kolaborasi dengan NU Banom yang lain, bagaimana Mas Udin hubungannya? Alhamdulillah selama ini hubungan GP Ansor dengan Banom-Banom yang lain cukup dekat ya, dimana kita mempunyai grup drum band tersebut juga tidak seluruhnya dari Ansor, tetapi diisi juga plot-plotnya oleh rekan-rekan kita di IPNU serta IPNU Ranting Desa Sidomulyo. Kalau kendala-kendala yang dihadapi dalam jenengan memimpin GP Ansor ini apa Mas? Ada nggak kendalanya? Kendala pasti ada ya. Pasti ada. Kalau nggak ada nggak usah. Di waktunya bagaimana kita untuk mengumpulkan sahabat-sahabat itu agak susah untuk musim-musim sekarang. Karena memang banyak kegiatan ya. Rata-rata sahabat-sahabat Ansor Sidomulyo di dusunnya masing-masing juga berperan aktif gitu. Jadi untuk berkumpul kita memang harus cari waktu yang tepat. Jadi semacam kegiatan-kegiatan yang rutin juga ketika ada
setelah ngaji itu, yang ngaji seripah itu Ansor juga ikut ngaji, mungkin malam hari ketiga kalau nggak salah, itu juga mungkin nggak banyak yang ikut ya, karena memang kegiatannya di masing-masing dusun juga masing-masing dusun. banyak sekali, nggih. Nah, tapi itu sudah menjadi kemakluman untuk kita ya. Kemudian tips dari jenengan untuk menjalankan organisasi ini apa, Mas? Yang pertama banyak ngopi ya. Oh, banyak ngopi. Seperti itu. Kita siapa yang punya waktu luang atau ada kesempatan gitu, kita kumpul, kita ngopi-ngopi bareng, kita bahas dengan santai, insya Allah malah lebih dekat. Intinya pada membangun kedekatan antar pengurus, antar anggota, ya seperti itu. Okay. Jadi kuncinya adalah banyak-banyak ngopi, sering komunikasi ya, baik dengan senior maupun teman-teman yang lain. Okay. Jadi program-program ataupun inovasi ataupun apa ya, ide-ide itu biasanya mah muncul di situ, okay. Iya. Kalau di rapat mungkin malah kaku gitu kan, nggak leluasa gitu ya. Nanti tinggal kita resmikan. Kita resmikan di rapat, okay. Tapi sudah banyak dibahas ketika ngopi, okay. Karena di Ansor Sidomulyo sendiri juga punya ini ya, joglo ya. Punya joglo Mas Yudi Legowo itu yang diminta untuk dipakai Ansor, itu sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan NU dan Banom. Oke ya Mas Din, ini kan kita menghadapi masa-masa ini, menghadapi pemilu ini lagi anget-angetnya ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Ansor Sidomulyo, monggo. Oh iya, untuk menghadapi pemilu tahun ini, saya berpesan kepada sahabat-sahabat Ansor Desa Sidomulyo untuk yang pertama jangan golput, jangan golput, kita gunakan hak pilih kita sebagai bentuk tanggung jawab kita dan sebagai bentuk kewajiban kita untuk memilih pemimpin. Satu, jangan golput. Yang kedua, untuk menjaga kekompakan ataupun soliditas Gerakan Pemuda Ansor, khususnya ranting Desa Sidomulyo, sebisanya kita tidak menggunakan atribut organisasi untuk memenangkan ataupun untuk kampanye kayak itu. Yang ketiga, tentang money politik itu ya, sebisanya kita say no to money politik, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Udin, itu pesan-pesan beliau untuk kaitan dengan pemilu ini. Jadi jangan gunakan organisasi GP Ansor untuk kampanye, karena itu nanti akan mengganggu soliditas kita. Oke Mas Udin, terima kasih obrolannya, luar biasa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Ansor di Sidomulyo. Monggo. Untuk sahabat-sahabat Ansor ranting Desa Sidomulyo, terima kasih masih setia berkhidmat bersama Gerakan Pemuda Ansor Sidomulyo. Mari kita bersama-sama untuk melestarikan ataupun dan mengembangkan tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah di ranting Desa Sidomulyo sebagai bentuk dari tujuan ataupun visi misi dari organisasi Nahdlatul Ulama, khususnya Gerakan Pemuda Ansor. Dan juga saya berpesan kepada pemuda pada umumnya, pemuda, mari kita sama-sama gabung di Gerakan Pemuda Ansor, hilangkan stigma kalau Ansor itu adalah organisasi kaum bersarung gitu. Dan Ansor tidak hanya ngaji saja ya. Jadi karena Ansor itu adalah organisasi kepemudaan, keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Jadi di Ansor itu kegiatannya meliputi banyak hal, ada olahraga, seni budaya, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Jadi tidak hanya ngaji saja. Jadi silakan teman-teman pemuda di Sidomulyo dan dimanapun berada bisa bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor. Sekali lagi kegiatannya tidak hanya ngaji saja, jadi kita bisa berekspresi baik di bidang media dan yang lain. Oke, demikian tadi obrolan kita dengan Ketua Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Sidomulyo. Terima kasih untuk Mas Daniel, kader Ansor Sidomulyo yang sudah menyediakan tempat, dan ini ada kita hari ini di Cafe Capri punyanya Mas Daniel. Ini produknya, dan masih banyak lagi. Silakan yang mau ngopi-ngopi di sini, tempatnya asik ya. Dan jangan lupa silakan untuk datang langsung ke Cafe Capri Sidomulyo ya. Dan terima kasih untuk BNU 26 BCNU Kabupaten Magelang yang sudah support
acara ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang lain, silakan yang mau iklan di sini langsung menghubungi nomor HP yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silakan yang mau rekomendasi untuk narasumber berikutnya bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di edisi Serawung berikutnya. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.